Hingga kini 9 korban tabrakan maut di Jalan Raya Diponegoro Bumi Ayu Brebes masih dirawat di beberapa rumah sakit. Wildan Wahyu salah satunya. Ia merupakan korban kecelakaan truk maut yang hingga kini masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Siti Aminah Bumi Ayu Brebes. Wildan menderita luka di sekujur tubuhnya setelah truk maut yang menabraknya hingga terpental pada Minggu petang lalu. Wildan belum bisa kembali ke rumah karena masih merasakan nyeri dan luka di bagian punggung, kaki, dan tangannya. Bahkan dirinya terpaksa tidak bisa mengikuti ujian kenaikan kelas yang saat ini sedang berlangsung. Ingin cepat sembuh. Bisa sekolah lagi. Ini juga nggak ikut tes ini. Oh, padahal baru berapa lama tesnya? 2 hari. Selain Wildan, 8 korban lainnya kini masih menjalani perawatan di sejumlah rumah sakit akibat menderita luka maupun patah tulang. Sementara 10 korban luka lainnya telah diperbolehkan pulang oleh dokter setelah menjalani observasi medis. Akibat kecelakaan maut tersebut, sebanyak 12 orang tewas setelah truk maut yang mengalami remblong lepas kendali menabrak kerumunan orang dan rumah di sekitar Pasar Jatisawit Bumi Ayu Brebes. Dari Brebes, Darbe Tias, Metro TV. Puluhan petugas gabungan membersihkan puing-puing bangunan pasca kecelakaan maut di Bumi Ayu Brebes. Pembersihan puing-puing bangunan yang hancur akibat ditabrak oleh truk dilakukan untuk memperlancar arus lalu lintas. Salah satu korban selamat yang juga pemilik rumah yang hancur ditabrak truk meminta agar kerugian atas bangunan dan barang dagangan yang rusak bisa segera diganti. Harapannya saya ya mintanya ya seperti semula. Iya kan. Kembalikan lah ya Bu ya. Terus ini berapa hari ntar saya nggak jualan. Saat ini, jalur utama dari arah Banyumas tujuan Tegal dan Jakarta juga telah dibuka kembali. Seluruh garis polisi yang sempat dipasang di lokasi kejadian juga telah dilepas. Dari Brebes, Darbe Tias, Metro TV. Karena terjadi peningkatan aktivitas letusan freatik dan diikuti kejadian gempa vulkanik dan gempa tremor sejak Selasa dini hari, status aktivitas Gunung Merapi dinaikkan dari tingkat normal menjadi waspada. Berdasarkan pengamatan dari Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi atau BPPTKG Yogyakarta, telah terjadi 3 kali letusan freatik Gunung Merapi sepanjang hari Senin. Erupsi freatik yang terjadi pada tanggal 21 Mei tersebut terhitung intensif. Keputusan menaikkan status Gunung Merapi menjadi waspada tersebut muncul setelah ada erupsi freatik pada Senin sore yang diikuti gempa vulkanik tektonik dan gempa tremor. Sementara pada pekan ini gempa guguran yang terjadi pada tanggal 20 Mei tergolong besar dan sempat terdengar oleh penduduk. Sedangkan pada Senin terjadi 3 kali gempa letusan dan 3 kali gempa tektonik. Terjadi lagi freatik lagi dan kemudian setelah itu dilakukan ada tremor. Nah disitulah kita melihat ada satu kenaikan aktivitas sehingga kita sekarang untuk menaikkan aktivitas menjadi BPPTKG menghimbau tak ada kegiatan pendakian untuk sementara waktu kecuali kepentingan penyelidikan dan penelitian berkaitan dengan upaya mitigasi bencana. Selain itu, masyarakat juga diminta untuk tidak mendekat dan beraktivitas dalam radius 3 km dari gunung berapi. Dari Yogyakarta, Huda Sungsang, Metro TV. Setelah Balai Penelitian dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi atau BPPTKG Yogyakarta menaikkan status Gunung Merapi 1 tingkat lebih tinggi dari normal menjadi waspada, sejumlah desa di lereng Gunung Merapi di Kabupaten Sleman mulai menyiapkan barak-barak pengungsian. Salah satunya di Desa Gelagaharjo, Kecamatan Pakem, Sleman. Menggunakan bagian dari balai desa, perangkat desa mulai menyiapkan ruang-ruang yang dapat digunakan oleh para pengungsi. Bahkan sesaat setelah kenaikan status, sekitar 400 warga Dusun Kali Tengah Lor, Kali Tengah Kidul, Serunen, dan beberapa dusun lainnya di Gelagaharjo masuk ke barak pengungsian. Namun, mereka kemudian pulang setelah subuh. Perangkat desa Gelagaharjo juga sudah menyiapkan pula dapur umum serta logistik untuk tiap pengungsi yang berisi keperluan konsumsi darurat.
Untuk kesiapan barak sendiri gimana Pak untuk menampung para pengungsi? Ya ini kan baraknya kan dibagi-bagi ini ya. Ada yang di sini, ada yang di Sindumartani. Jadi ya ada yang lari langsung ke Sindumartani dan sebagian di sini. Balai Penelitian dan Pengembangan Geologi Kebencanaan Geologi Yogyakarta menaikkan status Gunung Merapi tingkat lebih tinggi. Dalam surat yang ditujukan kepada Gubernur DIY dan Jawa Tengah, serta Bupati Sleman, Magelang, Boyolali, dan Klaten, serta BNPB itu disebutkan radius 3 km dari puncak harus dikosongkan dari aktivitas warga. Dari Sleman, Agus Utantoro, Metro TV. Kami jajaran kantor wilayah Kementerian HAM Provinsi Jawa Tengah meliputi kantor-kantor imigrasi, lembaga pemasyarakatan, rumah tangga negara, balai pemasyarakatan dan rubasan, serta BHP mengucapkan selamat bergabung kepada Metro TV di Provinsi Jawa Tengah, khususnya di Kota Semarang. Dengan harapan tentu saja semoga sinergitas yang selama ini telah dengan baik dapat ditingkatkan untuk 29 kota, dari ujung barat hingga ujung timur negeri. Sampaikan peristiwa, suguhkan hasanah bangsa. Kami selalu bangga menjadi Indonesia.